Kehadiran media sosial yang semakin banyak penggunanya justru seakan menjadi celah baru yang dimanfaatkan untuk kejahatan. Mengapa ini bisa terjadi? Kita akan membahasnya bersama Firman Kurniawan, pengamat budaya dan komunikasi digital. Selamat sore, Pak Firman. Selamat sore, Mbak Stefani. Baik, Pak Firman, Apa munculnya kabar? media sosial menjadi celah yang dimanfaatkan untuk kejahatan. Terakhir mungkin kita ambil contoh kasus fetis kain jarik ini, pelakunya mendekati korban awalnya melalui fitur chat di media sosial juga di Instagram. Anda melihatnya seperti apa ini fenomena media sosial kemudian dimanfaatkan untuk kejahatan ini? Ya, jadi semakin terlihat media sosial yang tadinya sebagai medium yang tidak diperhitungkan mempunyai kekuatan real, ternyata dari laporan-laporan yang kita ikuti selama ini, media sosial sangat mempunyai kekuatan mempengaruhi publik. Jadi kalau istilah media digital itu adalah mass self communication, dia adalah akun-akun media sosial yang dimiliki oleh self, orang-orang tertentu, tapi kemudian mempunyai dampak mass, dampak massal. Nah ini terlihat bagaimana para pemilik akun kemudian memanfaatkan secara tidak diperkirakan oleh para pembuat platform media sosial untuk menipu, untuk memperdaya, untuk menyalurkan hasrat fetis dan sebagainya, yang kemudian menimbulkan dampak massal. Orang menjadi heboh, orang menjadi tersadar, oh ada kejahatan yang mengancam yang bisa dilakukan lewat media sosial. Nah dari sini kita lihat ada sisi yang negatif yang perlu dipelajari, orang perlu semakin meningkatkan literasi, tapi di sisi lain juga lewat media sosial juga orang bisa melaporkan ketika dia menjadi korban. Para korban fetis jarik tadi lapor lewat akun Twitternya, demikian juga korban perkosaan tadi di Tangerang juga lapor perlakuan yang dikenai terhadap dirinya. Nah akhirnya publik menjadi paham, oh seperti ini realitas yang bisa diciptakan lewat media sosial. Kemudian kita harus belajar seperti apa untuk mencegah supaya tidak terjadi korban dan sebagainya. Seperti itu Mbak Stefani. Iya, artinya menarik bahwa kemudian media sosial ini memang punya dua sisi ya. Tadi satu sisi memang dimanfaatkan untuk tindak kejahatan, sisi lain tadi juga korban-korbannya ternyata juga bisa menceritakan kisahnya atau tindak kejahatan yang dialaminya melalui media sosial, dan kita tidak bisa pungkiri kerap kali memang kasus-kasus yang viral di media sosial ini seolah mendapat perhatian khusus termasuk dari pihak polisian juga, Pak Firman. Menurut Anda seperti apa? Betul, jadi mungkin ketika media sosial belum terlalu populer, belum terlalu dipakai orang, kejahatan-kejahatan fetis, kejahatan perkosaan, kejahatan penipuan, itu sudah banyak. Tapi ketika orang mau speak up, itu satu mungkin terhalang oleh medium. Yang kedua kalau lapor secara resmi ke kantor polisi dan sebagainya, perlu power untuk berani lapor dan sebagainya. Nah sekarang dengan adanya media sosial ini, orang dengan cukup punya akun lapor, saya menjadi korban tindakan asusila, saya menjadi korban penipuan kriminal. Jadi seakan-akan era media sosial, era komunikasi digital hari ini begitu cepat dan banyak beragam kejahatan, beragam tindakan yang tidak terduga di era sebelumnya itu muncul ke permukaan. Jadi ini bukan kejahatannya yang semakin meningkat mungkin ya, tetapi yaitu publik mempunyai saluran untuk melaporkan apa yang mengenai dirinya. Akhirnya terlihat rasanya kok era media sosial ini kejahatan semakin banyak. Kok penyimpangan yang aneh-aneh yang dulu nggak ada fetis jari atau fetis sepatu atau fetis pakaian dalam orang nggak pernah muncul, kok sekarang begitu mudah publik mendapatkan informasi tentang itu. Nah itu karena sebagai medium dia mudah dijangkau dan mudah digunakan oleh publik untuk melaporkan apapun yang terkena pada dirinya, yang menggembirakan maupun yang tidak mengenakkan. Ya, Seperti artinya itu, Mbak. Pak Firman, kalau menurut Anda melihat atau mempertimbangkan media sosial ini lebih banyak manfaatnya atau justru lebih banyak kerugiannya begitu?
kalau saya tetap melihat banyak manfaatnya, banyak sekali usaha-usaha kecil, menengah yang akhirnya dapat tumbuh dan berkembang oleh media sosial, banyak bakat-bakat para siswa, para mahasiswa yang muncul lewat media sosial, bahwa terjadi penyimpangan dan sebagainya. Sebelum era media sosial pun masalah kejahatan yang menyangkut hasrat, yang menyimpang dan sebagainya, itu sudah banyak. Nah, ini menjadi terlihat muncul di permukaan hanya karena dimudahkan oleh medium yang dimiliki oleh sel tadi, oleh orang per orang itu. Tapi kalau secara manfaat saya yakin tetap banyak manfaatnya, bahwa ada penyimpangan dan sebagainya, justru publik harus turut mengawasi agar para pengembang platform itu juga turut bertanggung jawab terhadap bugs atau terhadap ketidaksempurnaan yang ada di media sosial, seperti itu, Mbak. Baik, pemirsa, untuk membahas lebih lanjut bagaimana sebenarnya upaya untuk bisa menghindari penipuan ataupun kasus kejahatan di media sosial, kita akan kembali berbincang bersama dengan Pak Firman Kurniawan. Ya, Pak Firman, sebenarnya bagaimana sih atau apa upaya yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya penipuan ataupun tindak kejahatan lainnya melalui media sosial? Ya, penipuan dan kejahatan media sosial lainnya kan ada dua pihak, pelaku dan korban. Maka kalau kita ngomong mencegah tentu harus berbicara dari sisi korban. Nah, dari sini korban perlu banyak belajar, artinya literasinya semakin ditingkatkan lewat media sosial. Media sosial ini kalau kita lihat kata kuncinya adalah kemudahan. Jadi kalau dari laporan kita semua tadi, itu adalah kreativitas. Orang nganggur karena pandemi COVID, punya kreativitas apa ya untuk mempertahankan hidup, akhirnya punya akal mengelabui orang lain. Nah, bahwa kreativitasnya itu salah arah dan kriminal, itu memang harus ditindak oleh polisi. Tapi kemudian oleh para pemakai media sosial yang bisa menjadi korban, itu harus dipelajari semua. Ternyata spektrum media sosial ini bukan hanya untuk komunikasi, bisa dipergunakan berbagai macam oleh orang, bahkan oleh pencipta platformnya sendiri, mungkin tidak pernah dipikirkan bahwa media sosial bisa dipakai untuk menipu, bahwa untuk melampiaskan hasrat fetis, bahwa untuk mengelabui korban, menjerat, menggiring korban dan sebagainya, itu mungkin tidak dipikirkan oleh para pengembang platform pada awalnya. Nah, para penggunanya ini sendiri mencoba-coba dan kemudian bahwa ada korban yang berhasil dikelabui, itu menunjukkan bahwa bahwa penggunaan media sosial tadi spektrumnya sangat luas, tidak hanya untuk berkomunikasi. Banyak hal yang bisa dicapai untuk itu, bahkan kita bisa menjadi korban. Karenanya untuk mencegah diri menjadi korban harus dipelajari. Literasi terhadap media sosial ini harus dikuasai A sampai Z, dan perkembangannya itu tidak berhenti. Setelah kita tahu hari ini tingkat kejahatannya seperti itu, besok mungkin ada kejahatan baru yang lebih canggih. Seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih banyak Pak Firman sudah bergabung bersama kami di Special Report.